warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunas Bunga Permatahati ingin menjelaskan selain modal uang, modal lain yang bisa digunakan untuk memulai menjadi wirausahawan. Menurut saya, modal selain uang untuk memulai menjadi wirausahawan ialah satu, pengetahuan dan keterampilan. Ialah pengetahuan tentang bisnis, pemasaran, dan keterampilan teknis yang sangat penting. Dengan skill ini, kita bisa menghemat biaya operasional seperti membuat desain sendiri, promosi melalui media sosial, atau mengelola toko online tanpa membayar orang lain. Kedua, modal jaringan. Ialah relasi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman bisnis, bisa menjadi sumber belajar, peluang kolaborasi, bahkan akses modal atau pelanggan. Modal jaringan juga membantu memperluas pasar tanpa biaya besar. 3. Modal waktu. Waktu adalah aset yang bisa dikonversi menjadi produktivitas dengan mengalokasikan waktu secara disiplin. Kita bisa memulai usaha sambil belajar atau bekerja. 4. Modal kreativitas dan inovasi. Kreativitas bisa membuat produk atau layanan berbeda dari yang lain. Inovasi memungkinkan wirausahawan menciptakan solusi unik yang dibutuhkan pasar, bahkan tanpa modal besar. Kelima, modal mental dan sikap. Ialah ketekunan, keberanian mengambil resiko, serta semangat pantang menyerah adalah kunci dalam menghadapi tantangan. Banyak usaha gagal bukan karena kekurangan uang, tapi karena kurangnya mental bertahan. Kesimpulan dari modal selain uang untuk memulai menjadi wirausahawan ialah memulai usaha tidak memerlukan modal uang yang besar. Modal non-finansial seperti pengetahuan, jaringan, waktu, kreativitas, dan sikap mental yang kuat justru menjadi fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan usaha. Dengan memaksimalkan modal-modal tersebut, seseorang dapat menciptakan peluang, menekankan biaya, dan menghadapi tantangan bisnis dengan lebih siap dan tangguh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi yang saya miliki menggunakan analisis SWOT. Kompetensi saya adaptasi dan kemandirian dalam pengembangan diri. 1. Strengths. Cepat adaptasi di lingkungan baru, gak butuh waktu lama buat menyesuaikan diri, bisa mikir logis apalagi kalau lagi menyelesaikan masalah, terbiasa kerja mandiri tanpa harus terus diawasi. 2. Weaknesses. Kadang susah ngatur waktu, jadi susah ngerjain semua di menit terakhir, kurang tegas kalau ambil keputusan, sering overthinking, gak terlalu aktif ngomong kalau di forum atau diskusi kelompok, kurang update sama tren industri terkini. 3. Opportunity. Dunia kerja makin terbuka buat orang yang dengan kemampuan multitasking dan problem solving. Bisa bangun personal brand dari media sosial atau bikin konten edukatif. Ada peluang magang, freelance, atau part-time buat nambah pengalaman. 4. Trends. Teknologi terus berkembang, jadi harus terus belajar biar nggak ketinggalan. Kadang ekspektasi tempat kerja terlalu tinggi, gak sesuai realita di lapangan. Kompetisi dari lulusan luar negeri atau yang punya sertifikasi internasional. Dan untuk kesimpulan SWOT, adaptasi dan kemandirian, yaitu punya keunggulan dalam cepat beradaptasi, berpikir logis, dan bekerja mandiri. Tapi masih perlu meningkatkan manajemen waktu, pengambilan keputusan, dan keaktifan dalam diskusi. Peluang terbuka lebar lewat tren multitasking, personal branding, dan pengalaman kerja fleksibel. Namun tantangan seperti perkembangan teknologi, ekspektasi tinggi, dan persaingan global perlu diantisipasi dengan terus belajar dan mengasah keterampilan.